Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Parah. Muldoko dan wanita cantik ini diduga telah mengeruk keuntungan dari wabah yang kini tengah mendera Indonesia. Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Muldoko berkolaborasi dengan komunitas CEO Indonesia, di mana dimotori oleh Trisha Swerman yang disebut-sebut menjadikan pandemi COVID-19 sebagai ladang bisnis untuk mengeruk keuntungan. Informasi ini diperoleh redaksi Tree Channel melalui pesan WhatsApp dari Asnil Tan, selaku Direktur Eksekutif Indonesia Future Development Study pada hari Senin 23 Maret 2020 malam. Berdasarkan lampiran pesan WhatsApp tersebut, KSP dan juga komunitas CEO Indonesia telah melakukan penggalangan dana untuk pembuatan disinfektan room yang akan ditempatkan di sejumlah fasilitas umum seperti stasiun MRT, KRL, dan juga lain sebagainya. Perusahaan yang ingin berpartisipasi diminta untuk mentransfer dana sebesar 10 juta rupiah ke rekening Yayasan Global CEO Indonesia. Sedangkan timbal balik yang diperoleh peserta antara lain penempatan logo perusahaan di bagian atas dan samping list tenda di 4 titik. Hingga informasi ini diterima, setidaknya sudah ada 15 perusahaan yang bergabung dan telah mentransfer dana dalam jumlah yang bervariasi. Dan apabila jika ditotal, dana yang terkumpul telah mencapai 350 juta rupiah. Sebagai informasi lagi, Ketua Komunitas CEO Indonesia Trisha Swerman memiliki kedekatan dengan Kepala KSP Muldoko. Keduanya terdokumentasikan oleh media melalui foto dan berita dalam sejumlah kesempatan. Bahkan saat Asnil Tan aktif mengkritik Muldoko beberapa waktu lalu, Trisha Swerman menjadi garda terdepan, di mana dia membela Muldoko melalui pernyataan berantainya di aplikasi WhatsApp. Terkait dengan hal ini, anak buah Muldoko di organisasi relawan Poros Ben Hill, yang juga merupakan koordinator Direktur Eksekutif Infoods, Asnil Tan menilai kasus ini perlu disikapi agar seseorang tidak menjual nama lembaga negara untuk meraup keuntungan pribadi di balik bencana wabah corona baru, COVID-19. Asnil Tan merinci tanggapannya ke dalam 3 poin yang bernada pertanyaan. Pertama, apakah tindakan yang dilakukan oleh CEO Indonesia bekerja sama dengan KSP tidak termasuk penyalahgunaan wewenang jabatan oleh KSP? Mengingat Muldoko adalah ketua pembina CEO dan pada dirinya telah melekat sebuah jabatan publik sebagai kepala KSP. Yang kedua, apakah pemberi dan penerima tidak termasuk praktik gratifikasi? Mengingat Muldoko adalah ketua pembina CEO dan pada dirinya telah melekat sebuah jabatan publik sebagai kepala KSP. Dan yang ketiga, apakah BNPB atau gugus tugas penanganan COVID-19 membolehkan atau mengizinkan warga, ormas, LSM untuk menggalang dana ke publik pada program mencegah penyebaran corona yang akan dilakukan? Demikianlah komentar Asnil Tan. Nah, berikut ini adalah isi surat elektronik penggalangan dana oleh komunitas CEO Indonesia dan juga KSP yang diterima oleh redaksi dari Asnil Tan. Indonesia bersatu melawan corona. Bapak Ibu yang terhormat, kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. CEO Indonesia bekerjasama dengan KSP, Kantor Staf Presiden, untuk pembuatan disinfektan room yang akan ditempatkan di fasilitas umum seperti MRT, KRL, dan lain-lain. Hanya dengan partisipasi 10 juta rupiah sebagai sponsor, logo perusahaan akan ditempatkan di atas dan samping list tenda. Satu tenda bisa 4 logo company. Berarti kita punya 4 tenda yang bisa ditaruh di 4 titik dengan sponsor 10 juta rupiah. Logo company akan ada di 4 titik. Lumayan sekalian branding dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Semakin banyak perusahaan yang berpartisipasi akan semakin banyak tenda yang akan dibuat dan semakin sedikit penyebaran corona. Bye-bye corona. Yuk gotong royong bersama kita bisa. Indonesia kuat, Indonesia bisa. Dan dikumpulkan di rekening Yayasan Global CEO Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, yang minat bisa japri saya atau WhatsApp di nomor sekian. Salam love NKRI, Trisha Swerman. Terima kasih kepada company yang sudah berpartisipasi. Kapal api 100 juta rupiah, Suprajaya bangunan 20 juta rupiah, Hino Indomobil 10 juta rupiah, Family Mart 10 juta rupiah, Bamboo Spa 10 juta rupiah,
Dusava 10 juta rupiah, Fortune 10 juta rupiah, PT Asuransi Cakrawala Proteksi 50 juta rupiah, Kompro 10 juta rupiah, Euronet 10 juta rupiah, Hartana Group 20 juta rupiah, Acer Indonesia 50 juta rupiah, PT Smart Meter Indonesia 10 juta rupiah, PT MNG 10 juta rupiah, dan PT Bahana lain 20 juta rupiah. Terima kasih kepada perusahaan yang telah berpartisipasi, sangat bermanfaat untuk mencegah penyebaran. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu, semoga ke depan omset perusahaan berkali-kali lipat. Namun, hal ini pun diakui oleh KSP. Mereka tak berdaya terkait proyek senyap Muldoko dan juga Trisha. KSP, Kantor Staf Presiden, mengaku tak tahu menahu tentang dugaan proyek kerjasama antara Kepala KSP Muldoko dan juga Ketua Umum Komunitas CEO Indonesia, Trisha Suherman alias Ica. Kalaupun proyek tersebut benar adanya, KSP tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat Muldoko dan Ica memiliki hubungan yang dekat. Tapi yang di KSP tidak bisa berbuat apa-apa, karena katanya Ica hampir setiap hari di ruang Pak Muldoko. Itu dari rekan di KSP yang tak mau namanya disebut. Kata sumber terpercaya yang tidak bersedia namanya disebutkan pada hari Selasa 24 Maret. Sumber terpercaya yang juga merupakan ketua umum salah satu organ relawan terbesar dan tertua pendukung Jokowi telah menjelaskan. Sumber di KSP menegaskan bahwa pada dasarnya KSP tidak mengumpulkan dana atas nama lembaga atau institusi lain dari pihak swasta. Tidak benar, KSP tidak mengumpulkan dana atas lembaga, institusi lain, apapun dari pihak swasta. Bahwa memang benar KSP mendorong masyarakat untuk secara mandiri mengadakan instalasi tersebut. Berdasarkan pengalaman beberapa negara, upaya ini mampu menekan penyebaran. Hal ini merupakan upaya bersama untuk melawan COVID-19. Demikian informasi dari internal KSP. Diberitakan sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko berkolaborasi dengan komunitas CEO Indonesia yang dimotori oleh Trisha Suherman. Disebut-sebut menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai ladang bisnis untuk mengeruk keuntungan. Informasi ini diperoleh redaksi melalui pesan WhatsApp dari Asnil Tan selaku Direktur Eksekutif Indonesian Future Development Study pada hari Senin 23 Maret malam. Dan berdasarkan lampiran itu, KSP dan komunitas CEO Indonesia melakukan penggalangan dana untuk pembuatan disinfektan room yang akan ditempatkan di sejumlah fasilitas umum seperti MRT, KRL, dan juga lain sebagainya. Perusahaan yang ingin berpartisipasi diminta untuk mentransfer dana sebesar 10 juta rupiah ke rekening Yayasan Global CEO Indonesia. Sedangkan timbal balik yang diperoleh peserta antara lain seperti penempatan logo perusahaan di bagian atas dan samping list tenda di 4 titik. Lalu, Trisha Suherman pun melakukan klarifikasi terkait dengan proyek yang ia lakukan bersama dengan Kepala KSP. Sebenarnya itu benar. Jadi gini loh Pak, kami memang melakukan apa yang bisa kami lakukan karena memang CEO Indonesia itu dari dulu support kegiatan apa yang diarahkan oleh Pak Muldoko ke kami, ujar Trisha Suherman saat dihubungi pada hari Selasa 24 Maret. Ia membantah pengadaan disinfektan room adalah proyek senyap antara CEO Indonesia dengan Muldoko selaku Kepala KSP. Sebab baru kemarin Senin 23 Maret dirinya membahas hal tersebut bersama-sama dengan para tenaga ahli utama KSP. Kemarin aja saya meeting ke KSP, ketemu dengan tim tenaga ahli utama Bapak, dan semua ini dibahas. Kemarin fotonya ada, buktinya ada. Rapat kemarin gak ada Pak Muldoko, tapi ada Pak Febri Deputi 1, ada Pak Edison Deputi ininya. Semuanya eselon 1-nya mereka. Saya itu gak mungkin Pak mengada-ada. Saya bukan orang rendahan, bukan orang recehan. Begitu katanya. Ketua Umum CEO Indonesia itu menepis bila dirinya disebut mengorok keuntungan dari proyek pengadaan disinfektan room. Dengan KSP, justru ia dan organisasinya ini ingin turut berpartisipasi membantu pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mencegah meluasnya penularan. Dan saya nggak pernah mengambil speser pun karena itu masuk ke Yayasan Global. Yayasan Global itu aku ada bendara umumnya. Teman-teman kami semua mengurus ada di level komisaris dan direktur, bukan yang abal-abal. KSP juga nggak menerima uang speser pun dan KSP nggak membuat dan yang membuat adalah CEO Indonesia. Tapi regulasinya semua ada di KSP dan menentukan titiknya di mana aja. Itu hasil kami yang kemarin meeting. Begitu tegasnya. Mengenai hubungan antara dirinya dengan Muldoko, Trisha alias Ica mengaku sudah terjalin sejak musim kampanye Pilpres 2019 yang lalu. Hingga akhirnya Muldoko bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina Komunitas CEO Indonesia. Saya kenal Pak Muldoko itu dari Pilpres 2019. Memang saya intens untuk ketemu Bapak saat itu untuk cari suara. Dibilang saya setiap hari ke KSP itu enggak. Memang saya enggak ada kerjaan apa gitu loh.
Saya pun ke KSP kalau memang ada tugas aja yang melibatkan CEO Indonesia. Bapak kan memang ketua Dewan Pembina kami. Begitu katanya. Sedangkan koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan dari COVID-19, Trisha Swerman menyebut hal itu menjadi tanggung jawab KSP. Ia dan CEO hanya bertugas untuk menggalang dana dari perusahaan dan untuk merealisasikan proyek yang dimaksud. Nanti KSP yang akan berkoordinasi dengan mereka. Nanti KSP akan lakukan ke BNPB, aku tugasnya supaya gerak cepat langsung cari dana. Tugas aku itu ya karena KSP nggak ada budget. Mereka mau gerak tapi nggak ada budget. Mereka itu selama ini yang support dari kami, teman-teman dari CEO Indonesia. Makanya Pak Muldoko sangat respect. Begitu pungkasnya.